sebaik-baik waris itu segera dibagi. Bahkan kalau belum mayat, belum dikubur sudah dibagi. Membagi itu bukan rebutan. Membagi bukan rebutan. Membagi rebutan. Didudukkan permasalahannya. Mungkin kalau tanah langsung dibagi, nggak bisa karena tanah kan nggak bisa dijual langsung. Tapi paling tidak didudukkan permasalahan bahwasanya tanah ini milik bersama. Nanti pembagiannya begini. Kalau uang tunai boleh dibagi. Pernah suatu ketika kita membagi waris karena memang kebetulan orang itu kaya. Jadi kita pengen tahu uang tunainya ada berapa. Segera dibagi, uang tunai kan bisa dipakai. Uang tunai dibagi sampai satu orang saja dapat ratusan juta. Satu orang. Jadi jumlah besar. Akhirnya waktu kita bagi begini, dipaskan ini bagiannya segini, segini, segini. Sertifikatnya dibendel nanti. Sertifikat ini nanti dibagi karena saudaranya ada berapa begitu. Ya 1:2 nanti. Pokoknya dikira-kira nanti. Musyawarah yang merapi, yang indah. Di saat musyawarah pembagian ini sertifikat ini tidak boleh ada yang angkat suara. Tapi waktu kita bagi uang tunai ini, anak yang pertama langsung ngambil itu dengan nitikan air mata. Saya ingat jeripayah ibu saya. Terus saya akan berikan ke masjid saja, boleh tak Buya? Saya berikan ke masjid. Karena kebetulan di kampung itu lagi bangun masjid. Karena ibunya juga yang selama ini rajin bantu masjid. Kami sampaikan, boleh, itu hakmu. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga, tiba-tiba ngomong, Buya, saya belum bisa seperti kakak-kakak saya. Tanggungan saya banyak, utang saya banyak. Kami kuatkan hatinya, ini hakmu. Bahkan kalau kamu bersedekah jadi haram nanti. Ini hakmu, milikmu, halal bersih, ambil. Malu dia ngambil. Iya Buya, saya ambil. Adiknya tiba-tiba ngomong begini, Buya, jatah saya kasihkan kakak saya, boleh enggak? Karena ngerti kakaknya lagi kurang bagus ekonominya. Jatah saya kasihkan kakak saya, boleh enggak? Oh boleh, itu milikmu. Masya Allah. Lihat, suasana masih sejuk. Orang tuanya baru meninggal dunia, asar dikubur, maghrib kita musyawarah. Coba kalau sudah lama, setengah tahun, sudah mulai gak hilang sendunya, yang ada marahnya. Yang ada marahnya, emosinya, permusuhan. Kadang anak kita baik. Anak kita baik, yang mempengaruhi adalah mantu. Mantu baik, besan. Kamu udah dapat apa-apa ya? Wah, hati-hati. Besan baik, teman kerja. Ini prospektif loh ya, bisnis. Ada godaannya macam-macam. Kalau menunda waris itu semacam itu. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ini tempat yang baik, katanya tempatnya ilmu. Sebuah keluarga kiai ini, keluarga ustadz. Rupanya mulai dari mbahnya, 1, 2. Itu belum pernah dibagi, jadi mbahnya. Gimana ya? Pokoknya sudah 3 keturunan. Itu belum pernah dibagi. Sehingga setiap orang bangun rumah di situ, nggak jelas ini tanahnya siapa. Permusuhan nanti pada akhirnya. Dan betul Buya sudah ada permusuhan. Pasti permusuhan ada sudah. Eker-ekeran supaya hangat, panas. Tanahnya belum dibagi. Tiba-tiba yang satu mohon rumah di situ, anaknya di samping ayahnya. Padahal belum dibagi dengan jelas. Bahaya itu. Pembagian dengan cepat itu penting. Nah, bukan berarti setelah itu kita hancurkan, tidak. Ada caranya. Membagi itu ada caranya. Kalau rumah satu gede, harus segera dibagi. Pertama didudukkan permasalahannya, bahwasanya tanah ini milik si A, si B, si C, anak-anaknya. Kemudian setelah itu ada kesepakatan. Kalau memang cepat dijual, dijual. Ada sebagian mentang-mentang dia paling kaya, itu kadang-kadang mengganggu. Sudahlah, tidak usah dijual. Ini kan rumah peninggalan, kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Akhirnya tidak dijual lama. Yang paling melarat ngenes, ya Allah, rumahnya nggak dijual-jual, kata abang nggak boleh. Dia nggak berani juga minta jual, nanti dibilang ngungkit-ngungkit waris, padahal miliknya sendiri. Dia kan punya hak. Kalau ngomong, abang, rumah ini sudahlah, ngapain dasar dijual, ini kenangan. Kenangan sampai kapan? Kenangan sampai kapan? Semua akan hancur di dunia ini. Kalau memang betul ingin mengabadikan, oke lah, yang paling kaya nombokin. Misalnya rumah ini harganya 1 miliar, bayari 1 miliar, 1 miliar dibagi, baru miliknya dia rumah itu. Tapi kalau menunda, ini iblisnya. Iblis menunda pembagian waris. Bahkan kadang mohon maaf seorang ibu. Atau bahkan seorang anak itu salah paham.
Mau dibagi waris malah anak-anak ngomong, nggak enak masih ada ibu. Terus ibunya suruh mati. Kurang ajar namanya. Ibu mendapatkan bagian waris. Sudah, kalau urusan waris serahkan pada ahlinya, selesai. Dan harus kita pikirkan dengan serius urusan waris ini. Banyak pembagian waris tuh tidak dijalani dengan benar, masya Allah akhirnya terjadi pertikaian, permusuhan. Adapun ilmu membagi waris, ilmu yang paling mudah itu ilmu faraid, ilmu waris, ilmu waris itu paling mudah. Sebab ilmunya pasti, hitungannya pasti, ilmu 24 jam. Yang paling gampang itu ilmu waris, tapi yang repot itu mau ndak kita membagi waris itu. Harus serius ini. Pembagian waris. Nah, tengok dirimu sendiri, hamba Allah. Kalau Anda punya permasalahan dengan waris, jangan nunda-nunda. Neraka menanti. Dolim kepada saudara, tidak kira-kira. Kadang seorang ibu dolim pada anaknya. Suaminya meninggal dunia, tidak segera dibagi warisnya. Bagian amaknya tidak segera dibagi. Direngko, dipegang sama ibu, akhirnya diambil sedikit-sedikit, gak sadar. Atau mungkin dia menikah lagi. Menikah sah. Tapi haknya anak jaga dulu dong, jangan sampai habis di saat menikah lagi. Ini ada yang demikian, jahat pada anaknya. Macam-macam sebab. Gara-gara apa? Menunda pembagian. Tidak segera didudukkan permasalahannya. Mengambil harta saudara adalah haram, dosa gede. Dan kita harus paham makna-makna semacam ini. Khawatir kita terjerumus, naudzubillah. Kalau sudah orang makan harta waris keras hatinya, susah dinasihati. Maksiat mudah dilakukan, dolim pada orang lain begitu mudah. Makan haram gampang, neraka baginya. Ayo kita sadar, semuanya merenungi diri masing-masing. Gak usah nengok orang lain, aku. Kemudian, jelas ya, dalam membagi waris ini, pertama segera. Harus segera dibagi waris itu. Jangan diunda-unda, kalau udah lama, untuk apa juga. Sudah, segera dibagi. Kalau perusahaan misalnya nggak bisa dihancurkan. Mungkin kalau perusahaan jadi langsung saham. Ayahnya meninggal dunia, punya sebuah perusahaan, maka perusahaan ini sama, dibagi sesuai jatah waris. Maka itulah sahamnya. Sebuah perusahaan harganya 1 miliar deh, oke. Ibunya meninggal, bapaknya sudah meninggal lama. Ibunya meninggal dunia, anggap saja. Lalu meninggalkan sebuah perusahaan. Perusahaan diwarisi oleh 3 anaknya, 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka dari perusahaan ini caranya baginya sederhana, saham. Bahwasanya perusahaan ini dibagi 4. 2 bagian berarti kan separuh miliknya anak laki-laki, separuhnya lagi dibagi 2, 1 perempuan. Berarti anak perempuan dapat 25%, anak perempuan 25%, laki-laki 50%. Selesai. Terus berkembang. Kalau dia sampai 50 miliar seperti itu. Nanti kalau adiknya pengen jual sahamnya sah. Tapi harus didudukkan permasalahannya, jangan dibiarkan begitu saja. Membiarkan waris tidak segera dibagi adalah membiarkan syaitan untuk terus berbisik. Dan itu merusak. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.